Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat. Di video kali ini, saya kembali membagikan satu informasi terbaru berupa video terkait gaji pensiunan PNS tahun 2025 yang semakin terkuras oleh PT Taspen dan PT Sabri yang diduga selama ini salah investasi berdasarkan rapat dengar pendapat di DPR RI, di mana anggota Komisi 6 DPR akhirnya mencecar Taspen dan Asabri sebagai perusahaan negara yang mengelola dana pensiun Bapak Ibu pensiunan PNS selama ini. Nah, berikut video selengkapnya Bapak Ibu. Penuh emosional, DPR marah tanyakan uang pensiunan dan pesangon segera dicairkan oleh pemerintah melalui PT Taspen dan Asabri. Dan sebelum menonton video ini Bapak Ibu, jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap informasi yang kami update melalui channel ini dapat tersalurkan kepada Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada. Nah, kemudian soal Asabri. Asabri ini setiap tahun ambil premi dari pensiun dari 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 negara begitu terhadap pegawai-pegawai di di industri ketahanan begitu Pak. Nah tapi ketika salah investasi, kenapa harus kita yang menanggung begitu? Kenapa harus negara lagi yang menanggung? Minta tanggungan, minta ini dong kepada yang sudah melakukan salah investasi begitu Pak. Apalagi kami mohon maaf, ini kalau kita bisa bilang rakyat kalau lihat di media sosial itu ya, ini yang korupsi orang-orang orang-orang Asabri yang karena salah investasi yang memang rencananya untuk memang dalam rangka korup tadi itu, kemudian ketika itu uangnya habis, rakyat lagi yang harus menanggung. Nah apalagi kami pengen tanya ini kalau kami harus kasih uang 3,6 triliun ini Pak, kami tanya kejelasan dari kasus dua pimpinan ini Pak. Saya lihat Pak Helmi Iman ini pada bulan Juni dipanggil KPK soal kasus salah investasi di Taspen Pak. Nah sekarang Bapak Direktur Keuangan di Asabri yang ini pernah terjadi hal yang sama. Nah saya pengen tanya bagaimana kasus Bapak di Taspen ya kan? Dan bagaimana pandangan Bapak setelah masuk di Asabri ini, ada nggak salah investasi hari ini Pak? Yang ini akan kami catat, kalau memang ada salah investasi ke depan akan kami kejar kepada Bapak. Begitu juga dengan Pak Dirut, setelah kami cek, tadi saat rapat saya cek Pak Dirut ini memang baru, saya terima kasih Bapak sudah mau masuk di Asabri yang tentu mengurai benang kusut di sini tidak mudah. Kalau Bapak bisa selesaikan ini, Bapak pahlawan. Tapi kami ingin tanya dulu, Bapak pernah diperiksa KPK? Kami tidak tahu hasilnya apa Pak soal korupsi DOK waktu itu, waktu Bapak di BUMN sebelumnya. Nah, jangan sampai pimpinan kalau ini nggak clear, menurut saya ditunda dulu pemberian BUMN kepada mereka. Buat apa kita ngasih ke mereka nanti hilang-hilang lagi? Saya tadi sedih lihat daftar di nomor 9 ini. Ini Heru Hidayat, korupsi segitu besar, penjaranya nihil. Beni Cokro nihil. Kita ini rakyat lihat ini tertawa loh Pak. Bapak, mohon maaf ya, saya masih masih kita harus iya, tapi di kasus yang lain, tapi kasus ini harus ada konsekuensi hukumnya juga dong. Kalau enggak ini akan jadi presiden buruk ini. Begitu juga dengan Dirut yang lama, enak aja tinggal dipotong aja tahanannya, selesai. Tapi bagaimana dengan rakyat kami, duitnya mereka? Nah sekarang saya tanya Pak, misalnya tanpa PMN ini Pak, duitnya pensiunan ini sebenarnya yang akan pensiun di tahun 2024-2025 ini ada nggak Pak? Jangan-jangan nggak ada lagi ini. Kalau sampai nggak ada, duitnya para prajurit-prajurit yang sudah berperan besar terhadap ketahanan bangsa kita ini Pak, bisa chaos bangsa kita ini Pak. Maka harapan kami hati-hati, kami pengen tahu dulu kejelasan dari apa yang saya tanyakan tadi Pak. Kemudian selanjutnya soal RNI Pak. Tentu kami punya harapan baru, semangat baru setelah Pak Dirut, Pak Sis ya kan, yang kredibilitasnya kami sudah lihat di BNI saat itu. Dan kami jujur senang, Bapak tahu beberapa hari sebelum Bapak diganti kami teriak di tempat ini karena RNI justru culas terhadap rakyat dalam soal pengelolaan bahan pokok ini. Bagaimana saat itu saya bilang bahwa
ketika harga kita teriak, harga beras mahal, harga minyak mahal, justru RNI satu-satunya yang terdepan menjual dengan harga mahal begitu. Jadi kami pikir sebenarnya apa kehadiran ID Food RNI ini untuk rakyat begitu Pak. Dan kemudian yang disampaikan oleh Pak AB tadi betul, kami juga tanya ya kan. Bapak diberi sekarang Bapak tahu bawang putih, terus kemudian daging yang itu menjadi peranan Bapak. Saya tanya, Bapak dapat kuota berapa terhadap ini Pak, terhadap barang-barang impor Pak? Nggak usah jauh-jauh, bawang putih deh. Saya pengen dapat info dari situ karena yang kita tahu selama ini semua orang yang mengelola komoditas ini yang impor-impor tidak ada yang rugi Pak. Bahkan saya nggak tahu betul atau tidak, info-info yang kami lihat dengar di luar untuk mendapatkan kuota aja dia harus bayar bertriliun-triliun kepada oknum. Yang saya dengar begitu. Artinya apa? Ini potensi bisnis. Kalau ini potensi bisnis, kalau pengelolaan Bapak benar, harusnya Bapak tidak perlu PNM, Pak. Apalagi Bapak kan jaringannya banyak di ini perbankan ya kan. Maka hati-hati betul Bapak yang orang baik, jangan sampai mengikuti arus yang ada di dalam, kemudian Bapak dicatat oleh sejarah, Pak Sis yang judul pahlawan di BNI, kemudian Bapak ternyata bagian dari mafia yang turut menjerat rakyat melalui skema-skema seperti ini. Nah maka tolong ini pikirkan lagi, betul nggak Bapak perlu PMN segitu ya kan? Dan apakah tidak bisa Bapak orang perbankan, kalau Bapak hubungan baik dengan kawan-kawan Bapak, saya pikir itu hal yang kecil buat Bapak ini ya kan. Nah jadi itu aja untuk untuk RNI. Kemudian untuk AFG Pak. AFG ini kami semua rakyat tidak akan lupa bahwa AFG ini ada rekam jejak Jiwasraya di dalamnya Pak. Nah kami dalam momentum ini Bapak minta 3 triliun, itu aja masih minta penyesuaian IJP, minta dilibatkan dalam rapat komite, kok mintanya banyak begitu. Kalau ternyata tadi kalau kami lihat lagi Bapak paparkan bahwa kalau hanya dikasih PMN kata Bapak, itu tidak akan cukup membuat AFG untung. Tidak akan cukup bisa membuat Askrindo dan Jamkrindo ini keuangan jadi membaik. Harus ada syarat lagi, minta penyelesaian IJP dan sebagainya. Menurut saya kalau nggak sanggup tutup aja, kasihkan aja swasta yang mau ini. Saya yakin pasti ada Pak. Begitu. Jadi itu aja dari kami, hati-hati loh Pak. PMN ini duit rakyat. Bapak setahun 2 tahun bisa aja Bapak berpindah dari tempat ini. Maka menurut Bapak dengan cara menjaga integritas Bapak adalah bagaimana Bapak bisa hati-hati dalam mengelola dana yang sudah dipercayakan pemerintah, yang dipercayakan DPR, dipercayakan rakyat kepada Bapak. Itu aja matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Hendrik.